Beberapa hari kemudian, saat Zhang Yi sedang berlatih memanah, ponselnya berdering. Ia mengabaikan panggilan itu dan memblokir nomornya. Namun nomor yang sama terus menelpon, membuatnya kesal. Setelah memblokirnya berulang kali, panggilan itu tetap masuk. Akhirnya ponselnya menjawab secara otomatis. Dan seseorang di ujung telepon mengaku tahu banyak informasi pribadi tentang Zhang Yi, termasuk tanggal lahir dan detail lainnya. Penelepon bahkan tahu tentang rumahnya dan mengancam akan menyebarkan informasi tersebut jika Zhang Yi tidak memenuhi tuntutannya, menyediakan makanan, pakaian, dan minuman. Zhang Yi mencoba meremehkan ancaman itu, tetapi peneleponnya mengaku sebagai hacker, mengklaim memiliki bukti bahwa Zhang Yi mencuri dari gudang kota. Ia juga mengancam akan melaporkan Zhang Yi kepada pihak berwenang jika tuntutannya tidak dipenuhi. Zhang Yi yang menyadari bahwa hacker tersebut kemungkinan telah mengendalikan sistem keamanan rumahnya. Meskipun marah, ia mendengarkan tuntutannya yang meminta barang-barang dikirim ke alamat di Villa 302. Jika Zhang Yi mengelak, hacker mengancam akan menyebarkan semua informasi. Setelah panggilan berakhir, Zhang Yi memberitahu CR tentang ancaman itu dan bagaimana informasi pribadinya telah bocor. CR menjelaskan bahwa gosip tentang orang terkenal seringkali tidak dipercaya, tetapi informasi spesifik tentang seseorang yang tidak terkenal bisa menjadi ancaman serius. Zhang Yi ingin segera menghabisi sang hacker, tetapi khawatir data mereka tetap akan bocor meski hacker berhasil dikalahkan. CR mengingat bahwa perusahaan teknologi dulu sering menyewa orang untuk menyingkirkan hacker, tetapi selalu ada celah yang memungkinkan data bocor. Zhang Yi menyadari bahwa membunuh hacker tidaklah cukup. Saat Yang Mi lewat menuju ruang budidaya, Zhang Yi meminta pendapatnya. Yang Mi menyebutkan bahwa situasi ini mirip dengan penyebaran rumor tentang selebritas di internet. Ide itu memicu Zhang Yi yang berpikir untuk menyebarkan informasi palsu agar kebenaran tersembunyi di antara rumor. Ketika CR dan Yang Mi bingung, Zhang Yi menjelaskan bahwa ia akan menyiapkan rencana terlebih dahulu. Di ruang kendali, Zhang Yi menerima panggilan dari hacker yang menanyakan apakah ia telah menyiapkan barang yang diminta. Dengan nada marah, Zhang Yi mengancam akan menghabisi hacker jika bukan karena informasi yang dimilikinya. Hacker tertawa, memperingatkan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, informasi Zhang Yi akan tersebar ke seluruh ponsel di kota dalam 24 jam. Zhang Yi menyadari bahwa dirinya hanya punya waktu 24 jam untuk bertindak. Ia memutuskan untuk berpura-pura bekerja sama dengan hacker tersebut sambil menyebarkan rumor tentang pencurian di gudang kota melalui berbagai saluran media sehingga kebenaran akan terkubur di antara kebohongan. Setelah selesai menyebarkan berita, Zhang Yi menyiapkan tas berisi barang sesuai tuntutan hacker, meletakkannya di lokasi yang ditentukan, lalu bersembunyi di balik pohon dengan sniper untuk mengintai targetnya. Zhang Yi mengirim pesan kepada hacker bahwa barang telah dikirim dan ia sudah pergi. Namun setelah menunggu lama tanpa balasan atau kemunculan siapapun, Zhang Yi mulai ragu. Akhirnya seseorang muncul untuk mengambil tas. Dengan keteguhan, Zhang Yi menembak dan peluru menembus kepala pria itu. Ia mendekati lokasi, memastikan targetnya telah tewas dengan beberapa tembakan tambahan. Zhang Yi memasuki rumahnya dan menemukan sebuah laptop. Awalnya ia ingin menghancurkannya, tetapi menyadari laptop itu mungkin berisi informasi penting. Memutuskan untuk menyimpannya ke dalam inventory dan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Zhang Yi merasa lega. Saat makan malam yang disiapkan CR, mereka memeriksa pesan di ponsel dan melihat berita tentang pencurian di gudang kota yang ia sebarkan. Yang Mi terkesan dengan kecerdasan Zhang Yi, mengatakan bahwa skandal selebritas sering terlupakan ketika ada isu lebih besar. CR bagaimanapun khawatir bahwa masih ada risiko orang lain menemukan mereka meskipun ada sistem keamanan. Zhang Yi mengakui bahwa selama teknologi masih ada, mereka tetap terancam. Untuk mengatasi ancaman, Zhang Yi memutuskan untuk memperkuat pertahanan rumah. Ia meyakinkan CR dan Yang Mi bahwa dirinya akan menjaga keselamatannya, tetapi mereka harus bertindak cepat. Bersama-sama, mereka membuat jebakan dengan memaku paku ke kayu dan menguburnya di salju. Zhang Yi juga menyembunyikan bahan peledak di sekitar jebakan yang akan aktif jika seseorang mencoba menggalinya, serta granat dengan tali pemicu. Setelah bekerja keras, pertahanan di sekitar rumah selesai dipasang. Saat duduk di sofa, Yang Mi bertanya kapan penyusup akan datang agar dirinya bisa melihat jebakan itu beraksi. Zhang Yi menjawab bahwa lebih baik jebakan itu tidak pernah digunakan karena orang waras tidak akan menyerang tempat yang penuh jebakan. Untuk keamanan tambahan, ia memasang kunci mekanis pada pintu depan, melengkapi kunci digital yang sudah ada. Yang Mi merasa keputusannya bergabung dengan Zhang Yi adalah pilihan terbaik karena hidupnya kini lebih aman dan menyenangkan. Ia mengusulkan untuk menghubungi Xin Xin, saudara perempuannya yang jenius di bidang teknologi.
Zhang Yi tertarik, tetapi menegaskan ada hal lebih mendesak yang harus dihadapi. Ia terus melatih keterampilan memanahnya, meningkatkan presisi dan kekuatan dalam serangannya. Setelah 2 minggu latihan, Zhang Yi berhasil menguasai kemampuan baru, menyelimuti tubuhnya dengan energi yang mampu meningkatkan kecepatan dan kekuatannya hingga 2 kali lipat. Meskipun kemampuan itu menguras energi, persediaan makanan yang melimpah membuatnya yakin bisa terus menggunakan kemampuannya. Di kamp Sisan, kepala fasilitas merasa khawatir tentang keterbatasan pasokan energi listrik. Saat ia sedang memikirkan solusi, sekretarisnya masuk dengan laporan analisis terbaru. Laporan itu menyebutkan adanya perampokan di gudang persediaan kota dengan Zhang Yi sebagai tersangka utama. Meski awalnya ragu, ia memutuskan untuk menyelidiki Zhang Yi lebih lanjut, curiga bahwa kasus ini bisa mengancam keamanan. Sementara itu di desa Chu, seorang pemuda yang pernah dikalahkan Zhang Yi dalam pertarungan sebelumnya merasa putus asa. Kekalahan itu membuatnya meragukan kemampuannya sendiri. Ketika mendengar kabar tentang keterlibatan Zhang Yi dalam perampokan, Chun Lei mulai menyelidiki dan menduga Zhang Yi menggunakan kemampuan uniknya untuk memindahkan benda ke ruang alternatif dan melakukan pencurian. Merasa semakin lemah, Chun Lei nyaris menyerah. Dalam renungannya, ia bertanya-tanya apakah Zhang Yi adalah protagonis dunia ini, sementara dirinya hanyalah karakter pendukung. Namun tekadnya bangkit. Chun Lei memutuskan untuk memperingatkan penduduk desa, terutama kakeknya, tentang bahaya itu. Ia menceritakan bagaimana Zhang Yi mengalahkannya dan diduga merampok gudang kota. Anehnya, kakeknya justru termotivasi dan berpikir jika mereka bisa mencuri persediaan dari Zhang Yi, desanya akan terbebas dari krisis makanan. Meskipun Chun Lei memperingatkan bahwa rencana itu berbahaya, si kakek tetap bersikukuh menganggap Zhang Yi hanya pengawas gudang biasa. Beberapa hari berlalu, di rumah suasana tampak damai dan Zhang Yi sedang menikmati makan malam bersama istri-istri tercintanya. Saat itu, Yang Mi mendengar suara aneh dari luar. Zhang Yi tetap tenang, namun memutuskan untuk memeriksa dengan teropong dan mengamati sekelompok orang bersenjata mendekati rumahnya. Zhang Yi kemudian mengeluarkan senjata dari inventory dan bersiap untuk menembak. Namun ia lebih memilih untuk membiarkan jebakan yang telah dipasang bekerja. Tiba-tiba jeritan keras terdengar dan salah satu penyerang yang menginjak jebakan itu mendapatkan luka yang cukup parah. Rekannya berteriak meminta bantuan, sementara pemimpin kelompok yang ternyata adalah kakeknya Chun Lei memperingatkan anak buahnya tentang kemungkinan jebakan lain. Dengan hati-hati mereka menggunakan tongkat untuk mendeteksi perangkap perlahan mendekati rumah Zhang Yi. Namun ketika salah satu penyerang ceroboh mencoba menonaktifkan jebakan, ia memicu granat tersembunyi. Ledakan besar mengguncang kelompok itu, melukai banyak orang akibat pecahan granat. Tanah di sekitar mereka ternyata dipenuhi jebakan lain yang terpicu saat mereka panik dan berguling di tanah. Ketakutan menyebar dan kelompok itu mulai mundur. Si kakek yang kini terpojok teringat akan peringatan cucunya tentang kekuatan Zhang Yi. Meski ragu, ia tetap memotivasi anak buahnya dengan menunjukkan harta dan persediaan di rumah Zhang Yi melalui teropong. Tergoda, mereka mulai mencoba taktik baru dengan menonaktifkan jebakan dari jarak jauh. Strategi ini mulai berhasil dan mereka semakin dekat ke rumah Zhang Yi. Yang Mi yang mengamati dari jendela merasa khawatir dengan banyaknya korban. Sebaliknya, Cier dengan dingin menyebut penyerang itu bodoh karena menantang Zhang Yi. Tiba-tiba Zhang Yi memicu serangkaian bom dari jarak jauh. Ledakan dahsyat menghancurkan sebagian besar penyerang, meninggalkan kerusakan besar. Zhang Yi tidak menyesali kematian mereka, menganggap seharusnya mundur begitu menyadari jebakan. Namun pemandangan itu membuat Yang Mi mual, sementara Cier yang awalnya antusias mulai merasa kasihan. Di sisi lain, si kakek jatuh tersungkur putus asa. Ia menyebut Zhang Yi sebagai iblis yang tak bisa dikalahkan dan menyesali kematian anak buahnya yang hanya ingin mengamankan persediaan untuk desa. Dalam keputusasaan, Zhang Yi mengeluarkan busur dan anak panah, keterampilan yang baru dilatihnya. Dengan presisi, 3 tembakan anak panah sekaligus mengenai 3 penyerang dengan tepat. Serangan bertubi-tubi menyusul menewaskan lebih banyak musuh. Tiba-tiba, tornado badai buatan yang diciptakan Chun Lei muncul menghalangi pandangan Zhang Yi. Dengan cepat, Zhang Yi beralih ke senapan jarak jauh. Chun Lei yang kini bergabung dalam pertempuran memerintahkan anak buahnya untuk mundur sambil mempertahankan badai. Zhang Yi mengenakan rompi pelindung, masuk ke mobil canggihnya dan pergi mengejar sambil menembak dari jendela. Dalam kepanikan, Chun Lei memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan jenazah rekan mereka, meski bertentangan dengan tradisi desanya.
Chunlei yang kini ketakutan menggunakan kekuatannya untuk membuat retakan di tanah menghambat laju mobil Zhang Yi. Mobil itu terjebak di es, memberi kesempatan bagi Chunlei dan anak buahnya untuk kabur. Setelah beberapa saat, Zhang Yi berhasil mengeluarkan mobilnya dan kembali ke rumah. Ia yakin penyerang tidak akan berani kembali. Sesampainya di rumah, Zhang Yi mendapati Yang Mi terguncang oleh kekerasan yang terjadi. Cier sebaliknya tetap tenang dan bertanya apakah Zhang Yi berhasil mengalahkan orang dengan kekuatan khusus itu. Zhang Yi menjelaskan bahwa Chunlei cerdik dan berhasil kabur bersama anak buahnya. Di desa Chu, Chunlei kembali dengan segelintir orang yang selamat. Penduduk desa menyalahkannya atas kematian banyak anggota suku, menganggapnya lalai karena tidak ikut bertempur sejak awal. Seorang tetua menengahi mengingatkan bahwa ini bukan saatnya untuk menyalahkan dan menyuruh Chunlei menemui kakeknya. Di rumah, sang kakek yang lemah dan penuh penyesalan mengatakan bahwa kematian anak buahnya adalah tanggung jawabnya dan bukan Chunlei. Dengan air mata, ia berkata sudah lelah dan siap mati, lalu menghembuskan napas terakhir. Kematian si kakek mengguncang desa dan penduduk berduyun-duyun datang meratapi kehilangan pemimpin mereka. Di tengah kebingungan, Chunlei bertemu Isu Lili, seorang gadis yang berterima kasih karena ayahnya selamat berkat perintah Chunlei untuk mundur. Pertemuan itu membangkitkan semangat Chunlei. Ia menyadari bahwa tidak seharusnya menyalahkan diri atas kematian orang lain, melainkan bangga karena telah menyelamatkan beberapa nyawa. Dengan tekad baru, ia mulai merancang rencana untuk melindungi desa dari ancaman Zhang Yi. Sementara itu, Zhang Yi mempersiapkan jebakan baru di rumahnya, bertekad mengakhiri ancaman apapun. Setelah lelah bekerja, ia beristirahat bersama Yang Mi dan Cier. Saat itu ponselnya berdering, orang di ujung telepon memperkenalkan diri sebagai Chunlei dari desa Chu. Dengan nada penuh penyesalan, Chunlei mengucapkan terima kasih karena secara tak langsung Zhang Yi membuatnya bertemu Su Lili, orang yang kini ia cintai. Ia juga meminta damai, mengakui kesalahan desa Chu karena menyerang. Zhang Yi skeptis, menanyakan bagaimana Chunlei bisa mewakili desa Chu. Chunlei mengungkapkan bahwa ia adalah orang dengan kekuatan yang pernah melawannya. Zhang Yi setuju untuk berdamai, tetapi dengan syarat Chunlei harus menemuinya secara langsung di rumahnya pada pukul 14.30. Tanpa menunggu jawaban, Zhang Yi menutup telepon. Chunlei merasa terpojok, takut bahwa pertemuan itu bisa berakhir dengan kematiannya. Sementara Zhang Yi melihat potensi besar dalam kemampuan Chunlei dan berpikir untuk memanfaatkannya. Ia kemudian memutuskan untuk tidur siang sejenak. Di kamar, Yang Mi datang untuk menemaninya. Karena bantal tidak ada, Zhang Yi meminta izin untuk berbaring di pangkuan Yang Mi dan berpesan agar dibangunkan tepat pukul 2 siang. Ketika Chunlei akhirnya tiba di dekat rumah Zhang Yi, ia terhambat oleh jebakan dan menghubungi Zhang Yi meminta agar datang menemuinya. Zhang Yi yang awalnya berniat menghabisi Chunlei melihat tingkah canggungnya dan mulai ragu. Ia memutuskan untuk berbicara, membuka peluang untuk negosiasi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Ketika mereka bertemu, Chunlei memperkenalkan diri menyatakan niatnya untuk bernegosiasi. Zhang Yi mengingatkan bahwa serangan terhadapnya berasal dari kelompok Chunlei yang berutang nyawa kepadanya. Chunlei mengakui kesalahan kelompoknya dan meminta maaf atas nama mereka. Zhang Yi masih waspada, bertanya siapa dalang di balik serangan itu. Chunlei menjelaskan bahwa kakeknya yang kini telah meninggal, yang memerintahkannya. Zhang Yi merasa jawaban itu terlalu sederhana dan bertanya apakah Chunlei tidak berniat membalas dendam atas kematian kakeknya. Dengan tenang, Chunlei menjawab bahwa ia tidak merasa kehilangan. Kakeknya adalah satu-satunya orang yang berarti baginya. Namun hidup terisolasi membuatnya tidak terikat pada emosi balas dendam. Chunlei kemudian memuji kemampuan Zhang Yi yang mampu menghadapi banyak lawan sekaligus. Namun Zhang Yi menegaskan bahwa ia belum memaafkan kesalahan kelompoknya itu. Sebagai bentuk penebusan, ia meminta Chunlei bekerja untuknya. Chunlei dengan nada bercanda yang sedikit genit bertanya apakah Zhang Yi menginginkan sesuatu yang lain darinya. Zhang Yi dengan tegas menolak candaan itu dan menegaskan aturan yang harus diikuti. Untuk meredakan ketegangan, Zhang Yi memberikan sebuah action figure sebagai hadiah sambil menjanjikan perlindungan bagi keluarganya jika setia bekerja untuknya. Dalam perjalanan menuju sebuah lokasi, Chunlei bertanya apakah action figure itu memiliki kemampuan khusus seperti mengendalikan waktu di ruang penyimpanan. Pertanyaan itu memicu Zhang Yi untuk berpikir bahwa kekuatan Chunlei mungkin berhubungan dengan manipulasi waktu. Sesampainya di lokasi, Chunlei menggunakan kemampuannya untuk membersihkan jalan menuju sebuah pom bensin yang terkubur salju.
Dengan usaha keras, ia berhasil membuka akses dalam beberapa menit. Zhang Yi melihat potensi besar dalam kemampuan Chunlei, menyadari bahwa kekuatan ini bisa mempermudah pengumpulan sumber daya. Sebagai penghargaan, Zhang Yi memberikan sebatang coklat kepada Chunlei sembari mencatat bahwa kekuatan pengguna bergantung pada energi fisik mereka. Di pom bensin, Zhang Yi mengambil semua persediaan yang ada. Setelah selesai, Chunlei memuji kemampuan Zhang Yi yang mampu menyimpan apa saja dalam ruang penyimpanannya. Zhang Yi membalas pujian itu, mengakui bahwa ide untuk menggunakan kekuatan salju Chunlei untuk menggali barang yang terkubur tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Zhang Yi memberikan ransel berisi makanan sebagai hadiah atas kerja keras Chunlei. Merasa gembira, Chunlei berjanji akan setia mengikuti Zhang Yi. Di perjalanan, mereka semakin akrab. Zhang Yi bertanya bagaimana Chunlei menemukan kekuatannya. Dengan sedikit malu, Chunlei menceritakan bahwa setelah kematian orang tuanya, ia tenggelam dalam kesedihan dan melarikan diri ke dunia imajinasi serta kebiasaan pribadinya. Suatu hari, setelah mendorong dirinya hingga batas fisik, ia merasa hampir mati. Namun keesokan harinya terbangun dengan kekuatan baru. Zhang Yi terkejut sekaligus canggung mendengar cerita itu, memutuskan untuk mengakhiri perjalanan bersama hari ini. Karena mobilnya tidak bisa melintasi danau beku, ia menyuruh Chunlei kembali ke desanya sendirian, sembari mengingatkan untuk berhati-hati terhadap bahaya di dunia pasca apokaliptik. Sesampainya di desa, Chunlei dihadapkan pada kemarahan pemimpin desa baru. Pemimpin itu menyalahkannya karena bernegosiasi dengan Zhang Yi tanpa izin, menganggapnya sebagai pengkhianatan demi keuntungan pribadi. Chunlei menjelaskan bahwa hanya ingin melindungi desa sesuai janji kepada kakeknya dan bahwa kerjasama dengan Zhang Yi mencegah serangan lebih lanjut. Namun pemimpin desa tetap curiga menuduh Chunlei memihak musuh. Sementara itu Zhang Yi kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada dua perempuan yang tinggal bersamanya. Yang Mi memuji langkah Zhang Yi sebagai strategi cerdas. Sementara Chi-Er mengingatkan bahwa kemampuan Zhang Yi tak perlu diragukan. Zhang Yi menjelaskan bahwa menjalin hubungan dengan orang seperti Chunlei bisa bermanfaat jika musuh baru muncul. Untuk merayakan keberhasilan negosiasi, Chi-Er mengambil minuman, sementara Yang Mi memasak. Setelah minum keduanya tertidur, Zhang Yi yang menyaksikan kemolekan mereka saat tertidur, memicu isi bos untuk bangun. Dengan lemah lembut, Zhang Yi menciumi leher Yang Mi yang membuatnya terbangun dengan perasaan cemas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia menahan diri karena JR masih ada di dekatnya dan berusaha menahan desahannya, serta menikmati rudal balistik yang diluncurkan. Keesokan harinya, Chunlei mengirim pesan kepada Zhang Yi mengusulkan ide untuk membentuk tim berlima dengan kostum berwarna seperti Power Rangers. Zhang Yi merasa malu dan mulai mempertanyakan keputusannya bersekutu dengan Chunlei. Pesan-pesan Chunlei yang terus-menerus akhirnya hanya dibalas singkat oleh Zhang Yi. Di sisi lain, Yang Mi dan JR sedang berdiskusi tentang Xing Xin, seorang gadis 18 tahun yang terkurung di kursi roda. Yang Mi ingin membantu Xing Xin, tetapi JR ragu bahwa Zhang Yi akan mengambil risiko tanpa keuntungan yang jelas. Yang Mi bercanda bahwa ia ingin memberikan memeonya untuk meyakinkan Zhang Yi yang memicu sindiran keras dari JR. Ketika Zhang Yi masuk dan mendengar keributan, ia menegaskan bahwa tidak ada rahasia di antara mereka. JR mengungkapkan bahwa ia kehilangan kontak dengan keluarganya sejak badai salju. Sementara Yang Mi menyebutkan bahwa seseorang dari keluarganya dalam bahaya dan meminta bantuan. Meski awalnya ragu, Zhang Yi setuju untuk membantu setelah melihat betapa pentingnya Xing Xin bagi mereka, terutama karena keahliannya dalam teknologi. Keesokan harinya mereka mendiskusikan rencana untuk menyelamatkan Xing Xin yang berada di Tianqing Academy, universitas elit 22 km dari lokasi mereka. Yang Mi menjelaskan bahwa kampus itu memiliki sistem pasar sendiri, sehingga Xing Xin mungkin masih bertahan. Namun upaya menghubungi Xing Xin gagal karena saluran telepon terputus akibat badai salju. Zhang Yi mengusulkan untuk mencoba melalui internet. Di ruang kontrol, mereka berhasil tersambung tetapi hanya mendengar suara berisik, teriakan ketakutan, dan suara mengerikan seperti monster sebelum sambungan terputus. Zhang Yi yang awalnya menganggap misi ini sederhana, kini menyadari adanya bahaya besar. Meski ragu, ia tetap memutuskan untuk melanjutkan dengan bantuan Chunlei, Paman Yu, dan persenjataan yang dimilikinya. Sebelum berangkat, Zhang Yi memastikan ayang-ayangnya tetap aman di lantai bawah rumah yang memiliki pintu kokoh untuk mencegah penyusup. Yang Mi berharap bisa membawa pulang Xing Xin, sementara JR mendukung keputusan Zhang Yi. Zhang Yi sadar bahwa kekuatannya membutuhkan energi, memastikan dirinya cukup makan tanpa membebani tubuhnya. Dengan tekad kuat, ia bersiap menghadapi bahaya yang menanti di Tianqing Academy.